wasyurutu kulluha wal adabu kulluha munhasiratun bi khamsati syurutin wa khamsati adabin. Syarat-syarat seluruhnya, adab-adab seluruhnya terbatas pada 5 syarat dan 5 adab. Amma syurutu, adapun syarat-syarat, fa'akaduha yang paling kuat, alladzi alaihi yambani asasuha, yang terbina atasnya asasnya itu syurut. Al-maqsid adalah tujuan. Tujuan kita berzikir itu apa? Ini syarat dulu. Kita berzikir tujuannya untuk apa? Macam-macam orang berzikir. Li'annal maqasida, karena tujuan-tujuan itu hiya arwahul amal, itulah rohnya amal. Wala yastaqimu amalun la ruha lahu, tidak bisa tegak satu amal yang tidak ada roh baginya. Jadi pala buddha, tidak boleh tidak min ihdari kasdin, menghadirkan dalam hati kasat tujuan, baina zikri, antara zikir, yang bani alaih, yang terbina atasnya itu al fikru, pikir, wa bimakna qasdi, dengan makna tujuan, asna zikri, pertengahan zikir, takunu quwwatut ta'sir, adalah kekuatan memberi pengaruh bin nafsi, pada diri. Wal maqasid takhtalifu, tujuan itu berbeda-beda, biikhtilafil azkar, dengan berbeda-bedanya zikir. Tujuan kita istighfar. Apa tujuan kita istighfar? Nah, tujuan kita beristighfar, misal kita istighfar ini tujuan kita agar diampuni Allah dosa-dosa kita. Itu harus ada tujuannya. Apa kita membaca la haula wala quwata illa billah nih? Apa garang tujuannya dulu membaca? Nah, harus mantapkan dulu tujuan itu untuk apa? Supaya dalam zikir kena fokus untuk tujuan itu. Nah, tujuan itulah rohnya, roh daripada apa yang kita baca, apa yang kita zikir itu. Aku baca zikir la ilaha illallah, tujuanku apa? Tujuanku supaya imanku kuat, supaya imanku mengkilap, supaya imanku terang, kuat. Zikir la ilaha illallah. Nah, tujuan zikir apa? Supaya aku mati kena la ilaha illallah, supaya aku mati akhir hayat la ilaha illallah. Tujuanku berzikir untuk itu. Nah, jadi sebelum kita zikir, apa tujuan kita? Tujuanku zikir la ilaha illallah supaya dibukakan Allah pintu makrifat kepada Allah. Lalu kita mulai zikir la ilaha illallah. Nah, itu tujuan apa? Tujuan zikir. Nah, itu syarat dulu. Asani, yang kedua syaratnya, alladzi yalil awwala bitta'kid, yang mengiringi pertama pada kuatnya, al-mujahadatu fi mudafa'atil khawatir anil fikril mughayirati li ma'na zikri wa raddiha ala hasabil imkan. Bersungguh-sungguh menolak geritik-geritik daripada pikir yang berlainan bagi makna zikir, dan mengembalikan itu khawatir, menolak khawatir tadi atas sekira-kira mungkin. Pasti dalam zikir itu kita ada bisikan-bisikan hati yang kada karuan. Kita zikir la ilaha illallah, terkadang dalam hati kita ada itu, apakah geritik hati ini? Nah, itu kita mesti berusaha sambil menolaknya. Nah, bila kita berzikir misalnya 100, kita ambil jumlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada bercampur geritik lain timbul. Nah, kita buang, kita ulangi zikir kita supaya 100 itu bersih hati kita daripada geritik-geritik yang berbeda daripada zikir itu. Litasfuwa miratun nafsi, supaya bersih cermin diri. Litalmaha makna zikri, agar memancar itu nampak makna zikir. Liannaha, karena bahwasanya la takhtaliju fil fikri ma'ani zikri,
tidak goyang dalam pikir makna zikir, hatta yaghiba anil his, sehingga hilang itu pikir daripada his, daripada yang didengar, yang dilihat, yang dirasa. Izminal hawas, karena daripada panca indera, tastamiddu mengambil mawada ma'lupatiha, akan bibit yang dikenalnya, wa mu'allaqatiha, dan yang digantunginya. Kalau kita berzikir mata kita masih memperhatikan ini, kalau kita berzikir telinga kita masih memperhatikan ini, maka tidak akan bisa zikir itu masuk. Fa'ala qadril khuruj min an syawagil hissi, maka atas sekira-kira keluar dari kesibukan-kesibukan yang didengar, yang dilihat, yang dirasa itu, yakunu kharqu hijabil ghaflah, terdapatlah membelahnya hijab kelalaian itu. Jadi seapa kita bisa membuang pikiran-pikiran yang selain daripada zikir, masa itulah hasil kita zikir tadi. Fa inna sabilan najat min dzalik, karena jalan selamat dari yang demikian itu al-mujahadatu, berjuang, bi mudafa'atil khawatir, pada menolak bisikan-bisikan, geritik-geritik hati yang merubah makna zikir yang kita ucapkan itu. Fa illam tazhab anhu bil jumlah, jikalau tidak hilang itu khawatir daripada dia keseluruhan, tazhabu, dia akan hilang syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hatta la yabqa minha asarun, sehingga tidak tersisa daripada khawatir itu bekasnya. Sedikit demi sedikit kita bersihkan zikir kita, sehingga zikir dengan fikir itu sama. Zikir kita la ilaha illallah, fikir kita pun la ilaha illallah. Nah, yang kedua itu, jadi tujuan kita zikir apa? Sudah kuat, mantap tujuannya berzikir nih, untuk dibukakan Tuhan pintu ma'rifat kepada Allah. Lalu berzikir. Di pertengahan zikir tetap diwaspadai, ada masuk bisikan-bisikan yang bertolak belakang dengan zikir. As-salisu, yang ketiga daripada syarat itu adalah at-tawajjuh li zikri, berhadap bagi zikir itu ala taharatin, atas suci. Orang kada berudu pun berzikir kada jadi masalah, berpahala aja. Orang haid pun berzikir berpahala, tapi dalam syaratnya supaya lebih cepat zikir kita ini menembus hijab itu mesti suci. Li'annal mutawajjiha ila Allah bizikrin, karena orang yang berhadap kepada Allah dengan zikir, yang bagi ayyakuna ala akmalil ahwal, sayogianya dia atas paling sempurna keadaan, wa asyrafiha, paling mulia keadaan. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam, semua datang hadis daripada Nabi, anna rajulan sallama alaihi, laki-laki mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi kada menjawab salamnya. Nabi kada menjawab. Laki-laki datang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi kada jawab. Wa ata sallallahu jidara qaumin, Nabi mendatangi dinding rumah orang. Batayammam alaih, bertayamum Nabi di atas dinding rumah orang itu. Kan rumah Arab tuh dinding itu pasti debu-debunya banyak, pasti debunya banyak. Nabi kita diberi orang salam kada jawab, disusin bertayamum dulu, tuntung bertayamum semarat das salam, lalu sini menjawab salam itu. Baqilalahu, dikata orang bagi Rasulullah, lima dzalik, kenapa demikian hai Rasulullah, engkau tidak menjawab salam orang tadi, tapi engkau bertayamum baru jawab salamnya. Faqala, Rasulullah bersabda, karihtu an azkura asmallah ala ghairi taharah, aku tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Kan salam nama Allah, salam nama Allah. Menjawab orang salam apa? Waalaikumsalam. Salam itu nama Allah. Nah, Nabi kan mau mengucap nama Allah dalam keadaan tidak suci. Nah, ini Nabi mengajarkan itu.
Tapi Nabi seringkali berzikir dalam keadaan suci. Banyak juga hadis Nabi berzikir dalam keadaan suci. Itu menunjukkan bahwa sah, boleh aja zikir dalam keadaan suci. Tapi ini Nabi mengajarkan kepada kita yang sempurna, Asyara alaihi salatu wassalam, isyaratkan Nabi ilal kamal, kepada kesempurnaan, ma'ama fit tahara, serta sesuatu pada suci, minasir, daripada rahasia, alladhi ya'udu 'alal batin, yang kembali atas batin, bisafain, dengan kebersihan, wa tanwir, dan cahaya. Memang dalam keadaan suci itu kita ada sesuatu yang kembali ke hati daripada kesucian dan cahaya yang kada didapat pada waktu kita berhadas itu. Nah, syarat yang ketiga suci. Asyaratur rabi, syarat yang kelima, yang keempat, wa huwa istiqbalul qiblat, menghadap kiblat. Lianna dzakira yunaji rabbah, karena orang berzikir itu munajat kepada Tuhan. Bayam bagi ayyakuna muntasiban, sayogianya dia tegak berhadap ila baitillah, kepada rumah Allah, wa haramihi, tanah haram Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairul majalis, sebaik-baik majlis, mastuqbilat bihil qiblah, yang dihadapi padanya kiblat. Ma'ama pitawajjuh ilaiha, serta sesuatu dalam berhadap kepada kiblat itu, minas sirri, ada rahasia. Alladhi ya'udu, yang kembali, bisarfil batin, dengan memalingkan batin hati, ila rabbil izzah, kepada Allah jalla wa azza. Wa jam'il fikri, menghimpunkan pikir, bimunajatihi, pada munajat kepada Allah. Bahwa sirrut tawajjuh, itulah rahasia menghadap ilal kiblat, ke kiblat, bis salat, dalam sembahyang. Jadi kita menghadap kiblat itu ada rahasia, sesuatu yang masuk ke dalam hati kita yang kita kada sadar. Nah, jadi itu rahasia menghadap kiblat itu, ada cahaya, ada rahasia yang bisa menerangi hati kita, yang mana itu kada didapat kalau kita duduknya kada menghadap kiblat. Nah, jadi artinya zikir kita yang dalam keadaan suci, dalam keadaan menghadap kiblat, itu jauh lebih cepat. Lebih cepat menembus hijab yang ada antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamis, yang kelima, syaratnya khuluwuz zakir, sunyinya orang yang berzikir itu bi rabbihi, dengan Tuhannya, bi hali zikri, pada waktu zikir itu. Yaksidu makanan khalian, dia mencari tempat yang sunyi harian, yang sunyi juga minasyawagil, dari kesibukan-kesibukan, cari tempat yang sunyi. Lima bidzalik, karena pada yang demikian itu, min tahyiatil fikri, daripada menyiapkan pikir, al iqbali, berhadap, ala makna zikri, atas makna zikir, wa tahyiatil warid, dan menyiapkan yang datang, ala mawaridil ikhlas, atas yang datang ikhlas itu, wa asraril ikhtisas, dan rahasia-rahasia yang khusus. Jadi mesti tempat kita berzikir tempat yang sunyi daripada syawagil, kesibukan-kesibukan. Wa bimpiradihi sallallahu alaihi wasallam bi ghari Hira awwala amrihi, bersendirinya Nabi di Gua Hira pada awal perkara beliau, dalilun ala dzalik, itu dalilnya. Sampai kita berbekal berangkat ke Gua Hira, sekian malam tinggal di sana, menyendiri berzikir kepada Allah. Ini dalilnya bahwa khalwat itu. Walam tazalil khalawatu, senantiasa itu khalwat, min sya'ni ahlil ibadah, daripada keadaan orang-orang ahli ibadah, war riyadat, dan yang latihan-latihan. Wa qallama yuftahu ala salikin fathun, sedikit sekali dibukakan atas orang salik itu sesuatu yang dibukakan. Au yaluhu lahu sirrun, atau sedikit sekali nampak bagi orang salik itu satu rahasia,
fi ghairil khalwah, pada bukan khalwat itu. Jadi kita ada punya tempat khusus, yang di tempat itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih mencepatkan lagi akan apa ngarannya, bekas daripada zikir, pengaruh zikir itu. Wal muradu bil khalwat huna, dimaksud dengan khalwat di sini al-uzlah, mengasingkan diri, waktu ta'diyati maltazamah, pada waktu dia menunaikan yang dia lazimkan, min adatil azkar, daripada kebiasaan zikir-zikir, bihasab ijtihadi, dengan sekira-kira kesungguhannya. Nah, jadi ada tempat khusus kita sediakan dalam sehari semalam tuh, kita di sana berzikir hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, kada melihat, kada mendengar apapun yang di luar daripada tempat itu. Nah, jadi 5 syarat itu yang mempercepat zikir seseorang untuk merubik hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala.